Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza Putri, NIM 1904030028 dari kelas MBS 4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Jadi pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Jadi kegiatan saham perdagangan di Indonesia sudah ada sejak 1982, di mana tempat di Jakarta sebagai kantor cabang bursa efek Amsterdam. Terus efek yang diperdagangkan di sini meliputi efek dari Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok, Belanda, berupa dalam bentuk saham, obligasi maupun deposito. Terus ada 4 kategori pasar modal syariah. Yang pertama adalah pasar perdana, adalah tempat atau sarana untuk bagi perusahaan yang pertama kali menawarkan saham dan obligasi kepada masyarakat umum. Terus selanjutnya pasar kedua. Jadi pasar kedua adalah tempat atau sarana transaksi jual beli efek investor, dan harga itu ditentukan oleh investor melalui bursa efek. Terus selanjutnya pasar ketiga. Jadi pasar ketiga adalah sarana atau tempat transaksi jual beli antara pedagang efek dan investor. Terus selanjutnya pasar keempat. Jadi pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli. Terus adapun fungsi dari pasar modal. Yang pertama sebagai sarana penambahan modal usaha. Terus yang kedua sebagai sarana penerataan pendapatan. Terus yang ketiga sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat peningkatan pendapatan negara. Yang kelima sebagai indikator perekonomian negara. Terus ada lembaga profesi dan penunjang pasar modal. Jadi yang pertama itu lembaga profesi penunjang pasar modal syariah. Yang pertama itu akuntan publik, yang kedua notaris, yang ketiga konsultan hukum, yang keempat perusahaan nilai. Terus adapun lembaga penunjang modal pasar syariah, yang pertama itu kustodian, yang kedua biro administrasi efek, yang ketiga wali amanat. Terus dalam pasar modal ini juga ada instrumen dan bentuk instrumen. Jadi instrumen ini adalah semua harga atau efek secara umum itu diperjualbelikan melalui pasar modal. Terus bentuk dari pasar modal syariah itu ada 5. Yang pertama itu adalah saham. Jadi saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi saham ini adalah bukti kalau kita mempunyai kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Terus yang kedua adalah obligasi. Jadi obligasi ini adalah tanda bukti bahwa kita memiliki utang kepada masyarakat. Jadi memiliki utang kepada masyarakat, tanda buktinya. Terus yang ketiga adalah bukti right. Jadi bukti right ini adalah hak untuk membeli saham pada bentuk harga tersebut. Terus waran. Jadi waran ini adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Terus yang kelima adalah derivatif. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pasar modal syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.